Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi dengan tema budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Hormat Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru-Guru SDN Bina Karya, saya ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan pembawa acara menyampaikan kegiatan hari ini. Yang pertama yakni sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Basoni SPD. Dilanjut acara inti yakni tema ini budaya positif. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka kegiatan diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Basoni SPD. Kepadanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu penggerak, saya atas nama sekolah menyambut baik tentang diseminasi guru penggerak tentang budaya positif dan penerapannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni pada acara inti pemaparan materi diseminasi budaya positif terhadap lingkungan sekolah dan penerapannya. Kepada Ibu Mutmainah CGP Angkatan 6 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Ibu Sofi untuk sebagai pembawa acara, juga Bapak Basoni yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah dan penerapannya. Jadi topik bahasan yang akan saya sampaikan hari ini mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir restitusi mengenai segitiga restitusi. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol siswa agar berperilaku sesuai dengan apa yang guru inginkan. Di sini terdapat perubahan paradigma teori kontrol, ya. Di sini juga ada ilusi. Kita selama ini menganggap bahwa guru bertugas untuk mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan sebenarnya ini kurang tepat. Ilusi-ilusi ini sebenarnya tidak tepat apabila kita terapkan pada anak didik kita atau murid kita. Nah, perubahan paradigma dari yang sebelumnya stimulus respon menuju ke teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri pribadi individu, dalam hal ini mungkin murid? Nah, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di paradigma sebelumnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku yang menurut kita buruk, yang menurut kita salah, itu pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, baik itu anak kita sendiri, anak didik, suami, istri, tidak bisa, karena hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering ya, mungkin saya pribadi gitu di rumah, misalnya anak tidak mau melakukan ini, nah itu akhirnya jadi pemaksaan kalau bujukan sudah gagal. Tapi di teori kontrol itu ada kolaborasi, ada kerjasama, ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah,
Di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil membujuk atau memaksa anak, itu kita di sini berperannya sebagai pemenang, sedangkan anak kalah. Padahal di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Apa sih makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang kita yakini, yang kita pahami, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum ini yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi, misalnya kayak disiplin harus ke sekolah tepat waktu, itu ada memang itu sudah peraturannya, tapi ada beberapa yang merasa tidak nyaman. Saya harusnya berangkat misalnya jam segini gitu ya. Itu karena ada semacam ada paksaan dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Ya, di sini bisa kita lihat, kita baca. Nah, kalau di Indonesia saat ini nilai-nilai kebajikannya kita lihat dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya. Yang ini ada dalam RPP atau sekarang modul ajar ya Bapak Ibu ya, modul ajar yang ada pada kurikulum. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan ini sama pada setiap organisasi, institusi, ataupun negara yang lainnya? Tentu tidak. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini berlakunya hanya pada misalnya negara tertentu atau misalnya organisasi tertentu, seperti itu. Bisa saja misalnya di sekolah satu dengan sekolah yang lain, ya memang ada profil pelajar Pancasilanya, tetapi mungkin ada nilai kebajikan-kebajikan lain yang mereka yakini. Selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut teori motivasi perilaku manusia, motivasi itu terdiri dari dua motivasi manusia. Ada motivasi yang sifatnya eksternal, ada juga motivasi yang sifatnya internal, yang tujuannya itu untuk mendisiplinkan atau untuk tujuan disiplin positif. Di motivasi internal itu contohnya, satu alasan orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi melakukannya karena ada sesuatu, kalau saya tidak melakukannya berarti saya akan seperti ini. Itu masih ada motivasi eksternal di dalam dirinya. Atau alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu, saya akan dapat penghargaan nih dari kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Itu juga masih masuk ke motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang terbaik adalah motivasi internal, motivasi yang lahir dari dalam diri kita, yaitu tujuannya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kita melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah ada kesadaran diri dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan. Ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan ini ternyata berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau mendidik seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi misalnya hukuman dan misalnya gini, misalnya misalnya peraturan gitu ya, peraturan tentang memakai sepatu harus sesuai warna hitam gitu ya. Ada anak yang melakukannya karena pengen dapat penghargaan atau reward. Yang lainnya melakukan karena supaya nggak dihukum. Itu makanya di sini dikatakan hukuman itu sama dengan penghargaan. Karena pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana sih penghargaan menghukum? Jadi misalnya seperti ini. Jadi ada satu anak yang kita berikan penghargaan karena dia berprestasi. Kemudian misalnya Rafif gitu ya, saya berikan penghargaan karena dia ranking 1. Saya hanya memberikan ke Rafif aja. Nah itu bagi yang lain, bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu ternyata menghukum mereka. Wah, cuma Rafif aja nih, berarti kita dihukum, walaupun sebenarnya kita tidak secara langsung melakukan itu, tapi ternyata kita sudah melakukannya, menghukum yang lain, memberikan penghargaan ke satu orang, ke satu anak,
Itu sama juga dengan memberikan hukuman kepada anak yang lain. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Oke, untuk pertama kali mungkin penghargaan akan tepat kita berikan, tapi untuk selanjutnya penghargaan akan jadi kurang tepat. Contoh misalnya anak yang baru mulai belajar puasa, tentu kita akan mengiming-imingi sesuatu ya. Kalau anak mau puasa ya, dikasih uang misalnya sehari berapa gitu. Tapi apakah itu akan efektif untuk tahun-tahun selanjutnya? Tentu tidak gitu. Masa sih saya dikasihnya masih segini aja gitu. Atau bisa jadi anaknya saya mau puasa tapi biar dapat uang dari mama misalnya seperti itu. Jadi akan menjadi tidak tepat kalau dilakukan terus-menerus dengan penghargaan yang sama. Lalu yang ketiga, penghargaan akan tidak efektif. Penghargaan pun bisa merusak hubungan. Maksudnya bagaimana merusak hubungan itu? Mungkin ada anak yang tidak diberikan penghargaan, jadi dia merasa iri. Kok dia aja sih gitu ya, yang dikasih misalnya. Jadi dia sama teman itu jadi merasa ada kesenjangan seperti itu. Lalu penghargaan dapat juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi ya, motivasi dari dalam. Jadi yang seharusnya yang tadinya mungkin dia motivasinya udah berdasarkan kesadaran dirinya, jadi saya mau melakukan ini karena biar dapat penghargaan. Nah itu berarti motivasinya udah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kita tidak selalu memberikan penghargaan itu berupa barang. Jadi apresiasi seperti ini saja itu sudah penghargaan buat anak. Nah ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Salah satunya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu mengingat pada saat mungkin sih ya dulu pada saat sekolah, mungkin ada di antara kita yang pernah dihukum, ya saya pribadi lah gitu ya, pernah dihukum karena misalnya tidak bisa mengerjakan sesuatu. Sampai saat ini mungkin kita tidak ada dendam ke guru tersebut ya, tapi pasti nggak akan selalu kita ingat hukuman itu, pasti akan selalu kita ingat. Bapak itu dulu pernah menghukum saya gitu ya, Bapak itu dulu pernah melakukan ini sama saya. Memang mungkin ada tujuannya gitu ya, supaya anak seperti ini. Tapi itu nggak akan efektif lagi di zaman sekarang. Dulu kita dipukul misalnya karena tidak bisa sesuatu, itu masih bisa mengacu kita. Tapi zaman sekarang tidak bisa, karena seperti kata Rasulullah, mohon maaf Pak, perbaiki kalau saya salah, entah di hadis ya, katanya kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa misalnya zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang. Nggak bisa dulu ibu begini, kok kamu gini sih? Nggak bisa anak sekarang seperti itu. Ya, dikenal seperti itu. Ya, seperti juga disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan kalau mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam maksudnya bagaimana? Kita di daerah pegunungan tentu beda cara mengajarnya dengan anak-anak yang di daerah perkotaan. Ya, kita zaman sekarang, zaman anak udah kenal gadget, tentu akan berbeda dengan zaman kita dulu yang mainnya masih sering di lapangan. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang selanjutnya ini mengenai identitas gagal dan ini identitas sukses. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu merupakan suatu kegagalan. Karena anak akan menjadi membenci peraturan. Iya, mungkin dia akan menaati peraturan, tetapi dia akan membencinya. Beda apabila disiplinnya itu yang kita ikuti adalah identitas sukses, misalnya dengan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, ini restitusi ini yang lebih positif. Di sini anak akan menghormati, kalau di konsekuensi anak akan menghargai peraturan, sedangkan yang di restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya ini bisa nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Jadi apa sih restitusi itu? Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali